Nasihat Gus Samsudin bahwa ketika ada masalah jangan menambah masalah, karena masalah itu untuk membuat kita lebih dewasa dan untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Menurut dawuhnya Gus Samsudin, nasihatnya Gus Samsudin bahwa yang bisa menyelesaikan masalah kita yaitu diri kita sendiri. Dengan cara kita lebih bisa masuk ke dalam diri kita, masuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara memperbaiki sholat. Karena siapa yang memperbaiki sholatnya, maka Allah akan memperbaiki hidupnya. Itu kata Gus Samsudin. Jangan malah cari kedukun atau jangan malah cari masalah yang baru. Karena harapan kepada manusia itu hanya akan membuat kita kecewa, dan Gus Samsudin selalu mengatakan bahwa setiap orang yang datang ke Gus Samsudin pasti yang pertama diminta untuk memperbaiki sholatnya. Yang kedua diminta untuk mengamalkan sholawat atau berzikir. Itu dua hal yang pasti ketika orang datang ke tempatnya Gus Samsudin, karena Gus Samsudin mengatakan bahwa hanya Allah lah yang bisa menolong kita. Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia dan juga masalah-masalah kita di dunia. Dan siapa orang yang memperbaiki sholatnya, maka akan diperbaiki hidupnya. Jangan sampai seperti orang yang di bawah ini, ketika ada masalah malah kebingungan. Gus Samsudin sempat gregetan, tapi dengan bijaksananya beliau menasihati agar jangan mudah menjadi orang yang amatiran, yang gampang terombang-ambing oleh keadaan. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Amalkan sholawat, maka hidupmu akan selamat. Orang ini datang ke tempat orang yang salah karena kurang mendekat kepada Allah, sehingga beliau sempat akan dicabuli, diperlakukan tidak baik. Dan beliau, Gus Samsudin, menyarankan agar lebih bisa mendekat ke para kiai, ke ulama, ke masjid, ke mushola, memperbaiki sholatnya. Lihat keseruannya di channel Mbah Den 2. Jalankan seperti apa yang diperintahkan Gus Samsudin di bumi sholawat ini, yaitu pondasinya Pondok Nuswantoro. Jaga sholat dengan cara mengerjakan sholat, mengistiqomahkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama, dan cinta kepada negara. 2 minggu yang lalu, saya tuh datang ke Lamongan. Nggak tahu tuh dukun apa, saya nggak tahu. Mak dia itu apa namanya, biasanya dikasih raja loh. Ternyata itu bukan tulisan Arab, tapi kayak itu lah, kulit macan gitu. Habis itu kan saya dibawa ke ruangan, terus katanya berani nak tak selaras no awakmu dihargai wong, gak disebarek wong, ngomong ngoten. Kula sini pun ragu, pun rada wedi, cuma kadang temriku kula bingung nolake pripun. Jadi timbul kayak kerusakan ini guys, gini, ya diratani gitu gitu. Sampai ini dibuka terus kalau isin kok, celana keluar ini, sampai dibuka nih. Nah, mantu niku kan sampun diken dari ruang tamu ya. Buka maksudnya apa kok? Yang ini kan gambar jari terus. Ya kok malah di awet nomor 1000, kok malah dibuka nih tengah pulau terus. Kok malah dibuka nih tengah pulau terus. Kalau nggih mau wangkel to rasane lara ati rasane. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sepindah kula ngucapaken matur suwun sanget lawe panjenengan sedaya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kedatangan panjenengan semuanya ke sini. Semoga silaturahmi kita ini bisa membawa manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, mungkin yang dilakukan oleh anak-anak saya
atau mungkin tempatnya kurang memadai, atau mungkin saya yang mengecewakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga panjenengan semuanya mau untuk memaafkan saya, dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa saya. Dan saya mohon ikhlasnya, mohon ridhonya dengan apapun yang sudah panjenengan korbankan, baik itu waktu, tenaga, dan juga biaya untuk datang ke sini. Semoga semuanya terhitung sedekah. Semoga semuanya diganti yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas harapan itu hanya kepada Allah. Jangan berharap kepada saya, tapi berharap hanya kepada Allah. Karena harapan selain kepada Allah itu nanti kecewa. Jadi harapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu untuk kita semuanya ketahui bahwa ilmu hikmah itu bukan ilmu sulap yang bisa merubah keadaan dengan seketika, hanya dengan satu ucapan atau tindakan. Tetapi ilmu hikmah itu adalah ilmu tentang keikhlasan, ilmu tentang kesadaran bahwa di balik setiap musibah pasti ada barokah. Di apapun yang Allah berikan itu pasti ada baiknya. Ketika kita itu belajar ilmu hikmah, kita akan tahu bahwa apapun yang terjadi itu sebenarnya adalah yang terbaik untuk diri kita. Entah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu semuanya yang terbaik untuk diri kita. Makanya jangan pernah ketika ada suatu masalah menyalahkan orang lain, nanti jadi masalah. Tetapi ketika ada masalah, introspeksi, lebih masuk ke dalam diri kita, lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nanti masalahnya akan hilang sendiri. Sederas-derasnya hujan pasti akan reda, tidak selamanya akan terus hujan. Setiap kita melangkah, berjalan, ketika ada tanjakan, setelahnya pasti turun. Jadi ketika jalan menanjak jangan terlalu susah, karena di balik kesusahan ada kemudahan. Tetap bersabar, karena tidak ada jalan yang menanjak terus menanjak, pada akhirnya nanti pasti akan menurun. Ketika senang jangan terlalu senang, tetap berhati-hati. Ketika susah jangan terlalu susah, karena di balik kesusahan ada kebahagiaan. Inna ma'al usri yusra fa innal ma'al usri yusra. Al-Fatihah. Iya kan jelas. Nggih, monggo yang mau ngobrol. Iya. Pindah Kang Ahmad saking Bojonegoro. Kang Ahmad dari Bojonegoro. Bojonegoronya mana, Kang? Barakallah. Tercok. Dalam? Tercok. Terucuk. Saya pernah ke Bojonegoro itu ke kafe Pak Bue itu. Pernah saya ke sana itu. Ramai dulu itu. Namanya Kang siapa? Ahmad Junaidi. Kang Ahmad Junaidi. Tapi dari kecil dipanggil Edi, padahal di nama itu nggak ada Edinya. Tapi nggak tahu kenapa sudah terbiasa dipanggil Edi. Saya aja panggilannya Pak Ijo. Pak Dira kalau manggil saya Pak Ijo. Gitu, ya. Fan blog. Udah berapa lama kesini? Baru pertama ini apa? Baru pertama Gus ini niki mawon kula napa lek ngarani pun kula niati ket biyen, tapi nyuwun sewu sangune damel iki kadang merdamule niku rada-rada kangelan. Tak niati rambut gawe sowan dhateng Gusti ya. Alhamdulillah. Matur suwun. Kula tiwau tapi berangkatnya saking Tuban. Tuban. Kula kan merdamel teng Tuban, Gus. Tuban endi? Jenuh, kecamatannya Jenuh, desane Purworejo. Berangkat dari sana jam 5 pagi. Sampai sini tadi jam 9:15 menit. Jam 5 sampai sini jam 9 15 menit pagi.
Iya, Jam 5 sampai sini jam 9. 4 jam setengah. 4 jam setengah. Nitih apa? Sepeda motor. Ini ki rencana insya Allah nanti Kediri pada sampai ini pas Diri dengan di? Tenggumul. Ini kakak. Ya hati-hati. Sembilan belah matur suwun dengan sampun purun rezeki. Iya. Mugi-mugi angsar ridhone Gusti Allah. Amin. Yang penting di niat nih silaturahmi. Di bojo apa urung? Sama. Pun pada ibu tinggal. Ning Tuban kerja apa? Ya enggak. Ke bengkel. Ini derek tiang. Bengkel mobil truk tadi. Ya ora apa-apa, milu wong. Aku kecilik milu wong terus. Sampai di bojo panggah milu wong ae. Saiki wis milu Gusti Allah ae wis. Iya, dari mulai kecil saya ikut orang Cina, sampai udah menikah pun masih ikut kakak saya. Udah punya anak itu baru saya mandiri, nggak apa-apa, diambil ilmunya. Ini juga anu Gus, mohon maaf sebelumnya. Gus barang kalau sampai akan gitu. Ini kan semenjak di Kulon dari Gus Pulau kan tahun 2011. Keterangan 11. Dan itu saat jaringnya niku nggih kula medal sampai ping 3. Terus nikah, niku menetap sampai saat ini. Netap nang ndi? Maksudnya nggih menetap nang bengkel sampai saat ini. Ning anu Tuban kana? Nggih. Dulu waktu ada bosku laki-laki itu bengkel itu rame sekali Gus. Rame sekali sampai kualan. Terus semenjak ditinggal suaminya meninggal, niku ngantos saat itu pelagepan cara mana jadi nyambut jamu itu kewan. Bila kula piyambak mensiasati dengan cara panggilan rilem. Dan itu nggih boten selak nggih. Anu nek kula ngarani nggih mungkin dereng lancar mungkin. Gak nutut ngono ya. Maksudnya panggilan ini kula mboten ke kanca-kanca kula kok sampai heran ya apa salahku iki kok sampai kanca-kancaku kok harapannya laris aku kok kadang berpikiran seperti itu. Nah kemarin Gus, dari 2 minggu yang lalu saya tuh datang ke Lamongan, nggak tahu tuh dukun apa saya nggak tahu, cuma dia itu apa namanya punya reokan gitu loh. Nah saya dikasih raja loh, ternyata tuh bukan tulisan Arab tapi kayak itu lah kulit macan gitu. Habis itu kan saya dibawa ke ruangan, di situ ada fotonya Ibu Ratu Kidul itu. Terus katanya barangnya nak tak selaras no biar awakmu dihargai wong diregani wong gak disebalekno wong ngomong wonten. Kula sini pun ragu pun rada wedi, cuma kadang tem mriku kula bingung nolake pripun. Jadi ndemel kayak terus sama dulu Gus. Ngene. Ya diratani ngoten nggih. Sampai niki dibuka lho Gus, kula isin kok. Sing celana kula niki. Keris ya akeh keris ya. Lha nggih. Celana Berarti aku ya dukun ya. sampai dibuka niku. Lah mantun niku kan sampun diken lho ruang tamu lho. Duka maksudnya napa kok? Yangi kan damel jari ta Gus. Lha kok malah di awet nyuwun sewu, lha kok malah dibuka ngene ngarep kula lho Gus. Kula nggih mau wangkel to rasane lara ati rasane ngrasakno. Lah sak jog niku kula mantun niku kan mampir masjid wudu kula bar dianuni niku lho. Kan pun mboten nyaman kula. Kok rasane iki wis gak kepenak ngene kok gak koyo biasane sak durunge niku. Lah terus seminggu di wingi niki kula teng kene sowan teng kene Mbah Pri. Lanjut. Nggih. Nggih dibantu karo Mbah Pri sing apa sing raja niku dipundhet kene Mbah Pri diilangi. Terus dibantu rupiah niku sampai kula muntah-muntah niku kuat. Terus kalian Mbah Pri diparingi niki gelang niki. Terus kula saniki sowan teng mriki nggih nyuwun rondongane Gus mugi
kadang kula rasane kok kaya wong bingung ngoten lho, diilangi ngoten niku wis nyambut gawe muga-muga lancar. Amin. Nek duka masalah bengkel iki kula pripun nggih bingung ngoten terus. Soale bos kula nggih boten ngengken, maksudnya boten ngengken kula kon gunakake tiyang tua inisiatif ngoten. Anggap badhe kula tinggal. Ati kula niki koyo ana sing ganduli abot Gus. Paling saking suwine ten mriku paling. Padahal enten tawaran teng gone bengkel teng PT Janti niku. Ditelepon kanca kula badhe dilebet ten mriku. Saniki badhe tanggap nuruti panjenengan pripun kula sing teng tawaran sing niku. Oke. Sinten wae namanya jenengan? Terus Namanya jenengan sinten wae? Ahmad Junaidi. Al-Fatihah. Sing tenang. Mergo tiang tenang niku nandakno tiang beriman. Berarti urung tenang iku berarti iman ki orang mlebu ning atine awake dhewe. Tanda-tanda orang yang beriman itu hatinya tenang. Biasanya nanti setelah tenang itu muncul mahabbah, kasih dan sayang niku. Jadi kayak wong diarani beriman tapi kok iji enek kebingungan plus enek kebencian, berarti orang beriman. Iku lek menurut kula. Jadi iman itu membuat seseorang itu menjadi lebih tenang. Dan nanti masuk ke dalam lagi, orang yang beriman itu akan tahu tentang dirinya, tentang dharmanya, tentang lakunya, tentang peran kita itu apa gitu. Karena memang setiap apa yang Allah ciptakan itu pasti mempunyai peran sendiri-sendiri. Tentu yang pertama peran kita sebagai manusia itu ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tentu peran kita yang pertama adalah beribadah. Itu yang pertama. Beribadah itu banyak macamnya, termasuk bekerja juga ya beribadah. Peran kita juga waktu masih belum menikah, yang pertama masih perannya masih seorang anak. Nanti ketika sudah menikah perannya jadi dua, ya anak ya suami. Nanti kalau sudah punya anak perannya double lagi, jadi 3, ya anak ya suami ya bapak, double 3. Nanti terus begitu bertambah, peran kita semakin lama itu semakin bertambah, makanya ujian hidup pun semakin bertambah misalnya. Jadi kejadian itu untuk menjadikan, bukan untuk menghancurkan. Jadi sudahlah, kalau saya itu santai-santai aja, ada masalah itu, karena setiap orang itu diuji. Maka yang pertama itu pegangannya pertama sabar pegangannya. Kita tahu golok itu, pedang itu tajam ya karena terus diasah. Asahannya kita itu salah satunya ya dicaci orang, dihina orang, disepelekan orang. Itu kalau kita tahu hikmahnya seneng loh. Di hati itu ada semacam kesenangan, nggak kebencian lagi, nggak marah. Karena itu memang ya kalau kita tajam biar bisa lebih bermanfaat. Makanya yang penting itu sebenarnya adalah ketenangan. Dan ketenangan itu kalau saya dapatkan itu yang pertama ya karena sholat. Karena orang kalau buat saya sabar itu nggak bisa kalau nggak sholat. Kalau saya, karena saya muslim. Yang kedua karena dzikir. Dzikir itu termasuk ya dzikir nafas atau meditasi.
itu juga menenangkan diri kita. Maka orang itu jangan gampang bingung. Kalau gampang bingung nanti nggak bisa menentukan arah, Jadi kalau setiap ada masalah itu, kalau saya cukup masuk ke dalam diri kita sendiri. Karena yang bisa menyelesaikan masalah kita itu sebenarnya ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Semuanya saya dimarahin sama istri, dia dimarahin, saya diem gitu. Terus saya tanya, saya itu harus gimana itu? Karena saya muslim ya Allah, saya itu harus gimana ketika dimarahin istri gitu. Ada jawaban di sini. Ini nggak bisa dibohongi. Hati itu nggak bisa dibohongi. Apapun yang akan terjadi ke depan itu di hati kita itu pasti ada jawaban. Tinggal kita itu mau percaya atau enggak itu, mau melakukan apa enggak. Mbok sampean apapun, mane selingkuh ngono engko mesti konangan itu. Malingnya mesti ngono, iki kok mesti konangan. Cuman kan masalahnya kita ini sering melawan diri kita sendiri. Diri yang mana maksudnya? Ya diri yang sebenarnya siapa itu? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita yang sebenarnya itu enggak ada, yang ada hanya Allah. Dalam ilmu tasawuf begitu. Maka sebenarnya setiap masalah diri kita itu yang bisa menyelesaikan ya diri kita sendiri. Makanya penting untuk diri kita itu diam dan mendengarkan apa yang ada di dalam, dan jangan memasukkan sesuatu hal yang haram. Nanti khatirahnya itu yang muncul macam-macam. Khatirah itu ada 4, tinggal kita pilih yang mana. Khatirah robbaniyah, khatirah malakutiyah, khatirah syaitoniyah atau namsaniyah, yang kanan apa yang kiri gitu. Kalau emasnya ini karena ini bahasane wong sok-sok sakti lah bahasanya. Karena auranya itu hitam, akhirnya bingungi dewe, akhirnya bingung dengan keadaannya. Padahal sebenarnya kita itu nggak usah bingung dengan kehidupan kita. Cukup kalau saya, karena saya muslim, kalau saya cukup yang pertama saya memperbaiki sholat. Karena siapa orang yang memperbaiki sholatnya, saya ini hakul yakin, hidupnya pasti akan diperbaiki oleh Allah. Ketika kita bingung mau menata hidup kita itu dari mana, kalau saya cukup saya perbaiki sholat saya. Sebagai contoh begini, sekarang lagi viral ya, film Walid. Saya kan pernah ngalamin itu sama ini koprat ini. Waktu itu saya dipegang polisi, saya dipegang, saya nggak apa-apa Pak, pegang aja nggak apa-apa. Maaf ya, saya bawa, ini nggak apa-apa, saya dibawa. Sampai situ rame kan, rame. Saya bukannya gimana, enggak, saya saya bilang saya enggak mengajarkan ajaran sesat kok, enggak gitu, enggak teriak-teriak gitu, enggak. Saya bener kok, enggak. Saya di depan wartawan ribuan orang itu, buahnya itu rame itu, saya bilang enggak apa-apa, saya senang kok saya di penjara gitu. Enggak, serius, saya senang di penjara. Kalau memang ini memang menjadi ketentuannya Allah, saya ridho dengan apapun yang Allah berikan, saya bilang gitu. Terus setelah itu ada yang bilang nanti saya di penjara 10 tahun karena penistaan agama. Delalah pasalnya nggak kena, turun 7 tahun. 7 tahun nggak bisa juga, akhirnya mau di penjara lagi 2 tahun ITE, nggak bisa juga. Akhirnya dibebas tanpa syarat, bebas murni, nggak terbukti, nggak sampai jadi terpidana, hanya jadi hukum itu ada tersangka, terdakwa, terpidana, hanya terdakwa, hanya sampai di pengadilan. Maksud saya gimana? Maksud saya itu ketenangan itu penting banget. Ketenangan itu penting sangat. Dan ketenangan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita itu tahu kebenarannya. Makanya ilmu itu diarani nur cahaya, itu cahaya kehidupan itu. Kalau kita sudah tahu jalan kita, mana sampean tahu arah ke Blitar atau ke Jakarta, terus di jalan dibilang nanti ada buaya, ada apa, tapi karena sampean sudah tahu tujuannya, santai-santai aja. Tapi kalau nggak tahu, bahwa orang bilang begini udah goyeng. Purnomo mau ke Blitar, dibilang di Blitar ada buaya, jalannya putus, kan bingung, nggak bakal sampai ke sana, nanti kamu tenggelam, wis bingung. Tapi karena tahu
tahu jalan ke sana ya santai-santai aja. Maka kita penting banget untuk belajar tentang jati diri, itu penting kalau buat saya. Jalannya ya mengamalkan sholawat itu. Maka intinya untuk Kang Masnya ini lebih mendekat kepada Allah. Hidup itu yang penting kalau buat saya dua, sholat sama sabar. Sabar itu tarkul ma'asi. Sabar itu tidak melakukan maksiat. Karena kita itu nggak akan hina karena dihina orang, itu nggak akan. Walaupun semua orang menghina kita, itu asalkan kita nggak melakukan kehinaan itu, kita nggak akan hina. Kita hina kalau kita melakukan kehinaan. Ya maksiat itu yang dimaksud. Jadi nggak usah bingung mau kemana-mana, minta tolong kepada siapa-siapa. Itu nanti akhirnya malah kecewa. Malah kecewa. Seperti tadi yang saya bilang, lebih baik, ya termasuk anak ini nih. Anak ini dulu mondok di Lirboyo ini, 8 tahun. Sampai rumah goyang, istrinya selingkuh. Untung pernah mondok. Akhirnya ya nggak kemana-mana. Cuman di sini mondok, nah akhirnya nggak sido edan. Jadi orang hidup itu Kang, saya kasih tahu jenengan. Orang hidup tuh yang penting sholat. Yang kedua yang penting nggak melakukan maksiat atau sabar. Selamat uripe, selamat, nggak perlu reno kita itu, nggak perlu macam-macam. Dan ini nanti ketika kita ini sholat kan pasti baca sholawat, nggak mungkin kan orang sholat nggak sah kalau nggak baca sholawat. Dan kalau kita ini sholat, kita ini membaca sholawat, hidup kita itu dituntun loh sama Allah itu. Namanya khatirah, isirullah itu loh, kerentek hati itu loh. Intuisi, pikiran kita mau apa, itu ada tuntunan di dalam hati kita itu. Makanya yang tadi saya bilang kalau ada masalah itu coba tanya ke diri sendiri, atau ya Allah saya harus kayak gimana, itu bukan ngeluh, bukan. Nanti ada jawaban di sini itu harus kayak gimana gitu. Dan kalau Allah memberikan jawaban itu bukan hanya jawaban tapi ketenangan ya. Ketenangan. Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya, kenapa? Nanti diperbaiki sholatnya, ya. Pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, sholat qobliyah ba'diyahnya, sholat sunat muakkadnya. Jadi kalau sholat duhur jangan cuma sholat duhur, tapi ada 4 rakaat sebelum sholat duhur dan 4 rakaat sesudah sholat duhur. Ada 4 rakaat sebelum asar, ada 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sesudah isya, dan ada 2 rakaat sebelum subuh. Itu dikerjakan. Karena kalau dalam ilmu hikmah itu sholat subuh itu kesucian, sholat duhur itu kahanan, sholat asar itu kemuliaan, sholat maghrib itu kehidupan, sholat isya itu keselamatan. Orang kalau pengen rezekinya lancar itu masalah kahanan, berarti masalah sholat duhurnya. Jadi sebelum sholat duhur itu sholat dulu 4 rakaat qobliyah. Itu nanti rezekinya sama Allah didudukkan. Itu yang saya alami itu seperti itu. Jadi kembali yang tadi saya bilang ke jenengan itu, kalau harapan kita kepada manusia itu pasti kecewa, karena memang Allah itu pengennya kita itu minta tolongnya itu sama Allah, bukan sama orang. Sama orang itu pasti kecewa, apalagi mohon maaf, biasanya ibu-ibu itu kalau ada masalah sering upload status, cerita sama orang, ngeluh, itu hanya akan menambah beban. Jadi saya sendiri, sampai lihat saya pernah tak sampai ngelihat saya itu kelihatan sedih gitu. Di demo orang aja saya malah loncat-loncat kayak orang gila kok, ya tak? Pernah saya melihat saya menampakkan kesedihan saya. Kita itu kalau sedang diuji sama Allah, sedang ada masalah, tunjukkan
keperkasaan kita, tunjukkan ketegaran kita, itu cepat selesai. Semakin kita ngeluh, semakin ujian itu semakin berat. Saya setuju niku. Itu prinsip saya. Karena ayah saya sendiri dulu sakit lama itu, ya senyum-senyum aja sakit, nggak pernah ngeluh. Bahkan beliau bilang, sakitku ini cuma setahun, sehatku ini 50 tahun. Lebih banyak sehatku daripada sakitku. Ini kula ulangi malih. Kalau ada masalah, ada ujian, kita mengeluh itu malah semakin berat. Semakin berat. Jadi jangan pernah mengeluh. Ya untuk Kang Masnya, yang penting diperbaiki sholatnya. Terus panjenengan yang penting sabar. Sabar itu ikhlas. Ikhlas itu tidak ngeluh. Terus panjenengan, karena la in syakartum la azidannakum, kata Allah. Ini kata Allah, bukan kata saya. Siapa yang bersyukur kepadaku, pasti akan aku tambahkan. Lah syukur itu, bagaimana syukur itu artinya senang. Senang itu kalau dalam ilmu hikmah itu menjadi vibrasi, menjadi penarik rezeki itu loh. Kayak gula ditaruh di manapun itu, semut itu datang. Jadi dimanapun kita berada, rezeki itu ada gitu. Jadi sebenarnya rezeki itu nggak perlu kita cari sebenarnya. Loh, terus kalau nggak cari gimana? Kita kerja itu bukan mencari rezeki, itu dum-dum manfaat. Kamu dititipkan ilmu sama Allah, itu ilmu apa? Ilmu nyangkol ya nyangkol. Ilmu nukang ya kamu bagi-bagi manfaat, nukang, bantu orang, bikin rumah, nanti dapat hasil itu ya itu juga manfaat juga buat jenengan lagi gitu. Jadi berbagi manfaat itu, dum-dum manfaat itu. Niku anu Gus, terus terang lawan sholat niku apa ya, kurang paham, kurang hafal katanya itu. Iya makanya sebenarnya sholat itu gimana ya, kalau menurut saya itu bacaan itu ya penting, tapi lebih penting lagi adalah kekhusyuannya atau ketumakninahannya. Saya sering kok ada banyak mbah-mbah tua itu, kayak Mbah Sudiro, mbah-mbah tua itulah nggak bisa, jangankan suruh menghafalkan surat Al-Fatihah, suruh nyebut asma Allah itu aja loh susah. Gimana terusan? Ya akhirnya sholatnya cuma Allah 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 gitu aja. Ya jangankan suruh ngapalin Al-Fatihah aja nggak njus gitu. Mau diajarin sampai 3 bulan, 4 bulan, setahun ya ora iso. Pangga kleru gitu. Terus gimana? Jadi sholat itu yang terpenting lagi diniatkan untuk kita itu sujud kepada Allah, menyadari bahwa kita itu hamba. Hamba itu gimana? Hamba itu ya menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang gitu. Ya kalau buat saya, kalau jenengan bisa apa tadi, bisa nukang apa? Bengkel. Mekanik. Bisa juga bikin usaha sendiri. Atau kalau memang sepi mau pindah kerja, ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Sepi yang bayarin ya bingung. Gitu. Gaji saya di situ 1.500.000 Mas. Iya. Tapi kalau biasanya ada kerjaan ya paling mentok 1.800.000. Itu udah bayar sepeda motor 2. Kerja dibantu istri saya. Istri kan kerja tapi dia bantu ibunya, ibu merosku saya. Istri itu nggak wajib loh bantuin kita kerja. Malah sebenarnya saya paling pantang sebenarnya kalau suami bisa kerja terus istrinya kerja itu, karena istri itu kewajibannya sebenarnya hanya melayani suami. Membantu pekerjaan itu nanti biasanya jadi melawan
sama suami itu. Dulu ya Gus. Karena memang kewajibannya istri itu disenangkan, bukan rekoso sebenarnya. Kalau memang laki-lakinya sehat ya, kalau saya mending perempuannya di rumah saja, tidak kerja. Tidak kerja. Ini juga saya mau minta doa sebenarnya Gus. Tak niati, insya Allah saya mau pindah ke PT yang ditawarin teman saya dulu. Semoga di situ kerasan ya, misalnya diperpanjang, semoga diperpanjang terus. Soalnya sistemnya sistem kontrak. Terus tidak usah bingung dengan hal-hal yang bersifat mistik atau gaib. Insya Allah. Serahkan saja kepada yang maha gaib. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dari dulu itu ketemu guru hanya sekali, hanya waktu itu saja. Setelah itu ya gali sendiri, mengamalkan sendiri. Jadi nggak perlu sampai tempat dukun. Saya kapok saya itu menyesal kalau penggalan itu sampai kudu nangis. Yang sudah terjadi ya sudah, nggak usah dendam, nggak usah dipikirnya, sudah terjadi ya sudah. Toh gini loh, seperti tadi yang saya bilang, semua kesalahan yang terjadi dalam hidup kita, semua masalah yang terjadi itu ya semuanya karena kesalahan kita sendiri. Jadi jangan pernah menyalahkan siapapun, jangan pernah menyalahkan siapapun. Kita dihina orang, mungkin kita dulu pernah menghina orang gitu loh, kita ditipu, kita mungkin juga dulu pernah nipu orang gitu. Jangan pernah menyalahkan siapapun dalam kehidupan ini, termasuk jenengan sendiri ketemu dukun kayak gitu ya, karena kesalahan sama sendiri gitu. Ini nggak perlu menyalahkan siapapun, sampai nggak cari-cari ya nggak ketemu itu. Ngerti nggih? Siap ya, diperbaiki sholatnya ya, perbaiki sholatnya, terus sampai amalkan sholawat, lebih mendekat kepada Allah, itu nanti pikirannya tenang insya Allah ya. Kadang kalau ibadah sholat di mas di pesawat wajah sejati misalnya. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wasiri Al-Fatihah. Saban bawa aja. Bawa aja buat mandi nanti. Ini diminum. Boleh, minum boleh, buat mandi boleh. Sebelum mandi baca ayat kursi dulu ya. Sehat. Amin, amin, lancar ya, lancar.